Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Muqaddimah ngiringan kanu ti payun ka Pak Dedi, ka Ustad Yuyu. Mugia aranjeunna dina kaberkahan. Wabil khusus Pak Bandi, Bu Cici nu bade angkat dina kaping 30 Agustus 2023 07.30 pagi dari Cengkareng menuju Madinah langsung. Wihna kaping 7 September dongkap ke Jakarta 17.20 dongkap ke Garut sebelum subuh sakieu salam habis kan tos weh deui. Mugia lancar, sehat, aya dina kaberkahan, biasa jarah langsung ka Rasulullah, tetepan di Masjid Nabawi, jarah di kota Nabawi, tawaf sa'i di Masjidil Haram, oge sipitur di Makkah. Mari aya jalan-jalan ka Taif insya Allah. Kuring asli orang Kiara Kuda, Pegunungan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Terus di Jakarta kirang langkung 30 tahun. Alhamdulillah, Bu Cici Papandi tiasa gabung sareng abdi. Wasilahna sareng rerencangan simkuring menuju waktos di Madrasah Aliyah Negeri Garut. Dadang ya, Abi langkung ti payun lulus kami telepat nah teras ada Dadang 89 Abi 88 seangkatan sareng Kiai Haji Jujun Junaidi Sukaweni. Kumargi cariosan Abi ditinggal ke orang Jakarta bahasa Sundana sakitu wae nya pada karago. Alhamdulillah jadwal sudah turun Bu Cici Pak Bandi. Semula kita jadwalkan tanggal 26 Agustus. Kemudian berubah lagi tanggal 28 Agustus. Dan sekarang sudah final 30 Agustus 2023. Yang tadi jadwalnya sudah disampaikan. Tinggal mengatur keberangkatan dari Kampung Nangkalea, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nanti kita ngobrol untuk keberangkatan. Yang jelas aturan penerbangan 4 jam sebelumnya harus sudah berada di Terminal 3 Airport Soekarno-Hatta. Nanti kita bantu untuk proses keberangkatan. Jangan lupa dari rumah sholat safar 2 rakaat. Ya, niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Keluar dari rumah Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Selek dina mobil jangan lupa doa safar. Ada di buku doa ya Pak Bandi. Bahasa Arabnya bisa, bahasa Indonesianya bisa, disundakeun oge tiasa. Mugi Gusti nyalamatkeun ka abdi ti Kampung Nangkalea, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, kalau dikumpulin Kabupaten Garut. Terlalu banyak lah Kampung Nangkalea, Leles, ka Cengkareng atanapi ka Jakarta mugi sing lancar. Itu bahasa kita. Boleh. Tapi yang doa safar dari Rasulullah juga dibaca ada dalam buku doa. Singkat cerita sampai di Cengkareng ikutin panitia proses untuk check-in. Ya, paspor nanti akan dibagi di Airport Soekarno-Hatta dan identitas yang belum dibagikan.
kita tidak ngurus koper lagi, koper akan diambil panitia untuk di-check-in-kan. Ya, nanti ketemu langsung di Bandara Madinah. Nah, kalau berkaitan dengan waktu sholat, kita sudah boleh jama atau jama takdim qosor, ya, baik di airport ataupun di pesawat. Sebaiknya sebelum naik pesawat kita berwudu dulu, ya, supaya masuknya waktu sholat kita tidak usah repot-repot untuk bersuci. Tetapi seandainya tidak berwudu lupa, kita bisa tayamum. Tidak usah bawa tanah Pak Bandi dari sini. Cek dina kitab Saminah mengodok sasiku ditambah opat jari gitunya. Tek marawa tanah rek umroh teh pesawat rame, meureun dina pesawatnya geunjleung. Para ulama berpendapat cukup dan yakinkan bahwa di jok pesawat, di lapisan pesawat itu ada tanah, gitu ya. Ada orang yang tidak yakin ada tanah, yang satu-satunya yang keluar masuk pesawat cuma pramugari, Pak. Maka dipanggil pramugari ka dieu cenah sok ngabelakangan ka abi, diteken dadana teh nu belakang. Tayamum cenah dina dada bidadari gelo eta mah. Gitu-gitu teh ngatu kalakuan teh. Ya, jadi cukup Pak Bandi, Ibu, di Pak Bandi bisa digitu ya. Ini sekalian manasik karena kemarin gak hadir. Jadi yang ceramah Ustadz Yuyu udah cekap tadi lah, bekal 3 apa 4 tadi ya. Kalau ibu-ibu nggak usah buka begini, kenapa? Karena ada pendapat pikir sini nggak apa-apa lah, kita pakai aja pendapat yang lain dalam perjalanan Maya. Jadi kalau ini jok pesawat, tinggal ditempel. Pas tangan pindah, niat saya tayamum untuk sholat karena Allah. Nawaitu tayamum lisibahati sholat. Simpen dua-duanya Pak Bandi Bu Cici, kahanapkeun anu tengah di dieu. Cukup, gak usah. Kita mengupil. Ngupil itu banyak. Kalau di sapena kan tepuk, tapi jangan koncong-koncong. Ntar pramugari nyamperin, ada apa Pak? Apa dan saya pembantu? Jangan. Isap aja. Ambil lagi bawahnya, bedain dikit. Ya, telapak ini untuk punggung kanan. Tuh. Gitunya. Ya tinggal ngabalikeun. Nu ya kan encan. Nah, tinggal ini. Ya. Nah, jadi ini sama ini jangan beradu karena itu mustakmal. Itu cara tayamum di pesawat. Kumaha cenah salatnya jangan sambil berdiri, sambil duduk saja. Kemana pesawat melaju itulah kiblat kita. Itu salat di dalam perjalanan. Karena gak mungkin berjamaah, karena pesawatnya ada orang Indo yang gak umroh, ada yang orang Indo rek mau kerja di sana, kadang orang bule juga ya ke Madinah, tapi yang Muslim. Oleh karena itu gak mungkin kita berjamaah. Jadi salatnya duduk aja di pesawat. Niat saya sholat duhur 4 rakaat usolli fardhu duhri umpama, atau niat saya sholat duhur dan asar di jamaah takdim, nanti kita pandu. Takbir biasa, bismillah biasa, surah biasa, cuma rukunya segini aja. Nanti sujudnya bedain dikit. Duduk di antara ada sujud begini, tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Itu cara sholat di pesawat. Maksakan berdiri dina dapurnya pesawat atau dina tempat pramugari suka ngasih minum, pekwe cobaan lamun ngajong jolong ke ruku nate. Kebetulan pesawatnya oleng kahanap, udah namro eta manu gitu. Nah, jadi ini dalam keadaan darurat gitu ya Pak Bandi. Nanti kan ada saya di pandu. Ya, pas pesawat berjalan juga ada doa safar. Nanti tiba di Madinah ada doa sampai di tempat tujuan. Masuk ke kota Madinah ada doa masuk kota Madinah. Siapa yang mandu? Saya. Pak Bandi tinggal ngikutin Bu Cici ya. Koper dan lain biasanya diurus oleh panitia. Tapi pas setelah dari pemeriksaan ke bisnya kita yang bawa. Sampai di Madinah istirahat. Ya, nanti kamar akan diatur. Ya, kalaulah surat tasyrik masuk raudhahnya sudah turun, maka hari itu juga kita akan ke raudhah. Dulu ke raudhah itu bebas, sekarang harus ada izin.
namanya tasyrik. Jadi harus nunggu sampai turun surat izin. Siapa tahu Pak Bandi Bu Cici berangkat, surat-surat itu tuh udah nggak berlaku lagi. Kembali ke yang dulu, bebas masuk raudhah ya. Kemudian di raudhah ngapain? Di raudhah sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Silakan saja. Kemudian doa. Doa di raudhah, doa yang sangat mustajab. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari Nanti kita tunjukkan mana kuburannya Rasul Pak Bandi. Bu Cici nanti ada ustazah. Mana mimbar Nabi yang dulu khutbah. Nah antara itu adalah tamannya surga. Kalau doa akan dikabulkan. Dan pasti dikabulkan. Ya. Maka doa jangan nyari-nyari buku gantung saat itu. Makanya gak mungkin kita bisa lama diusir-usir polisi. Udah doa bahasa Sunda wae, Gusti abdi hampuratina sagala rupa kalepatan nu leutik nu gedena. Hapunten bilih aya dosa nu ageungna nu alitna umpama. Ampuni dosa ayah dan ibu, ampuni keluarga, ampuni tetangga, ampuni yang hadir tanggal 20 Agustus 2032 hari Minggu hari ini yang hadir yang mendoakan, ya Allah kabulkan doanya umpama itu ya. Kalau saya doanya suka simpel. Ya Allah kabulkan doa kami, doa keluarga, doa teman, sahabat, tetangga yang menitipkan doa kepada kami. Titik. Kalau saya. Karena Allah Maha tahu. Ya. Alimun. Alimun. Allah Maha tahu. Bu Cici dititipin sama tetangganya. Ada 60 nama yang nitip doa. Yang pingin laris dagangan, yang pingin jodoh, yang anaknya belum dapat jodoh, yang mau kawin lagi sudah punya istri padahal mah ya. Nah itu mah dilewat yang gitu mah Pak Wandi jangan didoakan gitu mah. Lewat aja dah ya. Oh dibaca pas ke 40 ketiban tinta ini Maman, Mimin, Momon. Akhirnya salah dibaca Mimin padahal yang nitip Maman. Allah ngabulkan Mimin dapat jodoh. Ya untung itu mah ya. Salah nyebut Allah ngabulin ya beruntung itu namanya. Jadi nggak usah ribet-ribet, Allah Maha tahu. Dari situ Pak Bandi kemana? Jarah ke makam Rasul. Langsung di makam Rasul. Nggak bisa lama juga. Saya pernah dikasih amalan dari Mama Keresek. Saya baca. Nggak nyampe. Udah diusir polisi. Hanya kesini mah. Ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari kami. Dari keluarga, teman, tetangga, sahabat yang menitipkan salam kepadamu. Cukup. Tanpa disebut nama, nggak akan cukup juga. Insya Allah Allah Maha tahu. Itu untuk ibadah di raudhah dan jarak ke makam Rasul. Tiap hari kita ke Masjid Nabawi, iya. Untuk apa? Sholat berjamaah. Barang siapa yang sholat di masjidku lebih baik daripada 1000 kali di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000. Di Masjid Nabawi dilipatkan pahala semua ibadah 1000. Jadi kalau 2 rakaat sudah 2.000, 4 rakaat sudah 4.000, 1 huruf 1.000, berarti alif lam mim 3.000. Kalau 1 ayat, kalau 1 ain, luar biasa. Tapi nggak usah dihitung-hitung lah. Ikhlas aja kepada Allah untuk beribadah. Selama di Madinah, insya Allah kita akan city tour Pak Bandi. Dari hotel ke Masjid Kuba. Dari hotel kita berwudu dulu karena kata Nabi man tatahhara fi baiti summa ata Masjid Kuba. Sopo ning uwong kang teko ing Masjid Kuba, saha jelema nu datang ka Masjid Kuba berwudu dari rumahnya atau hotelnya, maka sebanding dengan ibadah umrah. Asal wudunya dari hotel. Kalau sekarang ya sudah wudu dari hotel, batal di jalan, wudu lagi di Masjid Kuba. Sengaja tidak wudu dari hotel, dari rumah di Madinah, maka tidak mendapat pahala yang sebanding ibadah umrah itu. Maka itu kewajiban kita. Di Masjid Kuba ngelaksanain 2 rakaat sholat tahiyatul masjid misalnya duha. Insya Allah pahalanya sebanding dengan ibadah Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Kanjeng Nabi saat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Cerita dari Mekah, dari Jabal Sur itu ke Madinah sampai di perkampungan Kuba, masyarakat sudah menyambut Pak. Baik ibu, bapak, dede, aa, neng, bibi, cucu, wah nyambut Kanjeng Nabi. Pada bawa band kepret semua di situ. Ibu tahu band kepret?
qasidah. Ini sejarah qasidah dari sini. Ya, sambil melanturkan syair Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru mada'a lillahi da. Kanjeng Nabi di dia lingi ya aya kopi aya hui buleut. Boleh. Saya kan kena gula jadi kalau ke sini enggak macam-macam Pak Bade Bu Cici. Hui wae hui di kulub. Ya, mencek orang dia mah peribahasa gitu. Di sini ya Rasul, oh pada ingin nyambut akhirnya di seorang nenek tua Rasulullah. Dan itu yang sekarang menjadi masjid Kuba. Jadi sebelum ada Masjid Nabawi, Masjid Kuba dulu. Itu ya Pak Bandi. Dari Masjid Kuba kita akan ke kebun korma. Di situ banyak yang dagang korma. Korma itu saya lihat ada 70 konter, 70 pak. Dan gratis halal kalau nyicipin saja. Ya, jadi Pak Bandi kalau 70 ambil atuh udah 70, di kilo setengah kilo. Dibawa pulang nggak boleh. Harus di kilo dulu. Baru bayar. Tapi kalau dimakan di situ nggak apa-apa, walaupun sampai 70 biji. Ya, 70 biji kacida teuingnya kenyang bener. Korma Nabi anu pahalana luar biasa ada. Tapi kalau menurut saya ada dan korma mah beli di lele soalnya lah. Kenapa ngerepotin balik nambah berat pesawat itu jadi ada harga lagi. Hati-hati nanti kita aturlah belanja. Jangan sampai kena kelebihan barang ya. Oh, nu dagang kerudung wae aya, nu dagang tasbih aya, nu dagang obat kuat oge aya, kadal Mesir. Kadal Mesir dasar orang Indonesia main percayanya aya dipake teu naon cenah. Udah dibohongan ke orang Eropa, Afrika itu teh. Bapak ini enggak usah beli kadal Mesir, ngapain kadal di sini leuwih alus, Pak. Ada yang dagang itu apa? Hajar Jahanam. Namanya juga Hana Jahanam panas ya. Padahal bohong, enggak usah lah. Kita beli yang normal-normal saja, ya. Dari situ kita ke Jabal Uhud, medan perang Uhud. Nanti kita cerita peristiwa perang Uhud. Kemudian ke Masjid 7, ke Honda. Kembali lagi ke hotel. Berapa hari di Madinah Bu Cici, Pak Bandi? 3 hari. Insya Allah hari ketiganya menuju Makkah. Maka hari ketiga kita ada pengajian di hotel persiapan di hotel kita ngaji khusus manasik. Pak Bandi, Bu Cici pakai ihramnya dari hotel, bukan di Bir Ali. Supaya di Bir Ali sudah enak ya. Nanti saya bimbing lah pokoknya. Ya, dari hotel ke Bir Ali. Bir Ali tempat mikot umroh. Turun, sholat sunnah ihram, saya pandu. Kemudian niat umroh ya. Foto-foto biasanya. Nanti yang ngedarin foto saya aja, jamaah nggak usah foto. Saya ngedarin. Dari situ kembali ke bis, kemudian niat umrohnya saya pandu. Labbaikallahumma umrotan dipandu. Sama doa ihramnya dipandu. Talbiyahnya bareng. Dari Bir Ali ke Mekah, insya Allah saya ceramah di atas bis tentang hikmah atau filosofis ibadah umroh. Filosofis tawaf, filosofis sa'i. Hikmah tawaf, hikmah sa'i. Istirahat sekali di perjalanan sebelum 2 jam masuk kota Mekah di warung orang Mesir. Tapi sekarang ada warung Indonesia, bakso. Ada warung bakso, Bu Cici, ada bala-bala, ada bakar jagung, nggak aneh di sana ya. Ya itu beli semua, bukan saya yang ngasih, beli. Justru saya dijajanin di situ ya. Jaga larangan ihram sejak niat. Apa larangan ihram? Kalau sudah niat umroh berlaku larang ihram. Gak boleh ibu-ibu nutup muka. Gak boleh ibu-ibu nutup telapak tangan. Itu untuk ibu cuma 2. Untuk bapak 3. Gak boleh nutup kepala dengan apapun. Jadi harus begini. Gak boleh pakai baju yang berjahit. Gak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Itu untuk bapak. Untuk bapak dan ibu, wangi-wangian apapun, memetik, mematahkan pepohonan, dedaunan, membunuh binatang, ya, kemudian meminang, menikah, hubungan suami istri. Kemudian dalam ayat ada 3, nggak boleh berbantah-bantah, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong fasik. Kata ayat,
dasar si abah syukur si ustad nih, ih amit-amit udah kasep tapi hidungnya demes. Jangan. Kalau mau bilang hidung demes mending sekarang. Iya. Itu nggak boleh. Bertengkar, berantem nggak boleh. Udah dilarang ya. Kapan selesainya? Nanti kalau tawaf sa'i digunting rambut baru tidak berlaku. Itu namanya larangan ihram. Kalau larangan ihram dilanggar, maka harus bayar dam, mengalirkan darah dari seekor binatang yang sama persyaratannya dengan kurban. Berapa harga kambing di Mekah? Sama dengan di Nangkaleah ini. Kambing berapa, domba Pak? Ya sama segitu. Sekitar 400 real lebih. Kan sayang. Keluarin 400, kita beli kambing sembelih. Itu karena melanggar larangan ihram. Kalau 1, kalau 2, kalau 3, kalau 4 kambing. 400 kali 4. Itu yang saya akan jaga supaya Bu Cici, Pak Bandi tidak melanggar larangan ihram. Insya Allah. Ya, bukan saya takabur karena cukuplah bawa umroh dari 2009 sampai sekarang bolak-balik. Jadi nggak usah khawatir. Saya pandu betul-betul supaya tidak melanggar larangan ihram. Singkat cerita sampai Mekah Pak. Ke hotel dulu, ngurus koper dulu, ngurus kamar dulu, sampai istirahat 1 jam. Baru dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Doa masuk Masjidil Haram. Kalau belum sholat maghrib dan isya, insya Allah sholat maghrib isyanya di Masjidil Haram. Imamnya saya langsung. Ya. Kemudian tawaf. Bapak sudah ihram kan ya? Di kamar, mandi, di hotel. Ya, jangan melanggar larangan ihram. Bu Cici jangan buka-buka kerudung, karena rambut gak boleh kelihatan, harus ketutup tadi. Kita tawaf, sa'i. Yang ingin saya pesan, gak usah bingung, gak hafal doa tawaf yang 7 putaran. Gak usah bingung baca doa sa'i yang 7 kali. Ya kalau hafal silakan. Kalau bisa baca buku yang dikasih dari kami silakan. Kalau nggak bisa, daripada ngariweukeun batur, cek orang Nangkaleah mah, loba pa nu umroh teh ngariweukeun abi, ustad keheula cenah abi katinggalin kacamata di kamar. Lah ngesek di masjid rek tawaf, Pak, balik deui kan setengah jam ka hotel teh. Atuh ibu cenah moal tiasa, atuh cek abi teh daina tos bade tawaf moal tiasa, Bu. Masih ada juga. Atuh cenah ustad abi cenah izinkan kunaon? Eta cenah bukuna katinggalin. Dah, nu hiji kacamata katinggalin, nu kahiji buku. Aya nu katilu katinggalin kacamata henteu, buku henteu. Ustaz ari halamana sabaraha? Aya geus teh kata mah halaman, Ustaz ari macana kumaha? Heuh, baca Iqra ge salah, bapak lam domalu, bapak lu Iqranya membacanya begitu. Mim patah mata, patah lam domalu mata lu. Oh, pantesan lagi masih baca Iqra. Pantesan ya. Enggak usah. Umroh, haji tidak wajib syarat bisa baca Quran, enggak ada. Umroh, haji tidak diharuskan orang harus bisa baca Quran sebelum. Nggak ada. Cuma pantasnya iya. Tapi jadi syarat tidak. Syaratnya cuma 3. Mampu bayar. Program 30 Agustus karena ada kereta jam Taib 31,5. Bayar. Gitu ya. 2, sehat. Cek dokter, gering. Temenang umroh. Maka wajib. Tidak wajib. Kemudian Indonesia aman. Maka aman. Kamari zaman Covid 2 tahun eueuh haji eueuh umroh abi ge nganggur dagang korma kamari. Lamun geus kepapange jeung Pak Bandi memeureun ka dewe mingguan rek mentah hui. Heuh da can wah jeung dadang teh mere nyaho di Pak Bandi loba hui. Da dadang salah juga tuh. Coba kalau ngasih tahu hui. Saya dagang korma kemarin mah 2 tahun ada pagawean di dieu tuh. Ya Allah. Rek salat ka masjid teu meunang, ari teh geus meunang kudu renggang. Rek salaman teu meunang siga norek gelut zaman Covid. Enggak. Idul Fitri di rumah tong kalapang, akhirnya opatan Idul Fitri teh di imah. Saya, pamajikan, anak, jeung temen. Kakarek saumur hidup salat Idul Fitri 4 orang kamari. Jumat oge kitu, nu khutbah urang nu ngadekeun pamajikan, nu melongo anak. Si Covid jago bener. Raja Saudi pun eleh ku si Covid bah. Kemenang umroh, nurut. Gak ada umroh kemarin. Haji juga. Kan baru kemarin haji. Hebatnya Covidnya. Hebat Covid. Nu ngeunah di hidup zaman Covid, PNS.
Molohok wae tetep boga gaji. Ari model pabane jeung urang mah tetep molohokna teh molohok sedih. Tapi alhamdulillah sudah berlalu sekarang ya. Sudah berlalu. Nah itu zaman kemarin, alhamdulillah sudah berlalu. Maka tidak ada syarat harus bisa baca Quran. Yang tadi. Maka ada jeger dari Taif zaman Kanjeng Nabi. Saya ingin ketemu Nabi Muhammad. Kayak apa sih Muhammad itu? Orang tenar-tenar banget gitu ya. Nah, sebelum turun perintah tawaf pun secara syar'i sudah tawaf itu sudah dari dulu. Nabi Adam turun ke bumi tawaf heula. Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah sama Ismail juga tawaf. Nabi belum lahir orang kafir musyrik juga tawaf, Pak. Cuma telanjang bulat. Tuh bisa dibayangkan lamun zaman ayeuna tawafnya telanjang bulat. Ampun, Gusti enggak usah dibayangin teh. Ih, mending diperum-perum sih teh. Enggak usah. Enggak boleh. Nah, zaman Nabi Muhammad harus tutup aurat tawaf biasa. Nah, si jegernya pengen ketemu Muhammad. Mana Muhammad nyebutnya juga begitu ya. Pas lagi tawaf, dengar orang tawaf, bacaannya eta-eta mulu. Bacaan doa tawafnya itu mulu. Apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina. Putaran 1 eta, putaran 2 eta, 3 eta, sampai ke 7 eta oge. Enteng banget doa tawaf katanya. Orang nih siapa nih orang? Ternyata beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dari Yamani ke Hajar Aswad baca Rabbana atina. Nah, nanti Hajar Aswad ke Yamani tadi Pak Ustadz bilang, kita kan belum pada haji ya. Baca apa tadi? Lah, baru tadi Ustadz juga nyampein. Ini kayaknya udah lapar, keluarin nasi kan? Saya juga lapar sih, tapi malu kalau. Ustadz juga apa tadi subhanallah? Ya emang setelah lapar sih kan namanya. Terus kita lah 2 jam dari ceramahnya. 5 menit lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Subhanallah dan seterusnya. Maka dari Hajar Aswad ke Yamani eta wae Bu Cici. Tapi jangan dinyanyikan di depan Ka'bah mah ditangkap polisi lagi ente. Kata polisi, kira-kira kenapa? Disuruh Ustadz Rahmat Suko. Jadi saya yang ditangkap nanti ya. Udah nggak usah, jangan. Ada orang Padang, subhanallah, ditangkap beneran di sa'i itu. Kayak orang kecekek apa gitu ya. Gak boleh. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yamani Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Udah kan di bawah 1 menit udah hafal doa tawaf. Di saya juga begitu. Itu untuk doa tawaf. Jadi nggak ada yang rukun nggak. Tapi kalau saya tetap baca buku gantung, Pak Bandi, Bu Cici tinggal mengikuti Allahumma imanan bika dan seterusnya. Ya, selesai tawaf ke belakang makam Ibrahim, sholat sunnah sudah tawaf, kemudian doa, kemudian minum jam-jam. Nah, minum jam-jam Bu ada ilmunya Bu. Kalau Bu Cici nanti pulang umroh, kebetulan jam-jamnya banyak, gak usah minta apa-apa, udah doa aja. Kalau ada jam-jam dikit aja. Kata Imam An-Nawawi, jam-jam segini, 1 tetes dimasukkan ke teko, maka teko semuanya dapat keberkahan. Jadi nggak usah dimasukkan semuanya ke teko, dapat keberkahannya, gitu ya. Ambil dengan tangan kanan, ada tempatnya, kemudian menghadap kiblat, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Minumnya juga harus 3 kali nafas. Contoh, bukan haus nih. Nah, 3 kali nafas. 2. Dihitung banget. Kan kasih air kan kayaknya haus juga. 3.
kon gini. Haus itu. Bener-bener dicontohin kan lagi manasik ini. Enggak apa-apa, orang baju saya banyak di pasar. Gitu cara minum jam. Jadi ada ilmunya, Pak. Bahkan kata guru saya di Kresek, yang cenah merek minum jam-jam doa heula euy. Aya nu gering keluarga, ya Allah cemimin sakit sembuhkan. Nah, sebelum minum, ya Allah tetangga tuh nitip doa supaya anaknya dapat jodoh. Doa. Umpama itu boleh. Karena al-ma'u jam-jam lima suri balau. Jam-jam itu tergantung apa yang kita niatkan. Maka doa, ya. Habis itu sa'i. Nah, beda tawaf sama sa'i. Tawaf harus suci, sa'i tidak boleh suci. Enggak apa-apa. Tapi kalau suci sa'i bagus, tapi tawaf wajib suci. Tapi sa'i tidak diwajibkan suci. Wanita yang datang bulan pun boleh. Bapak-bapak kentut habis tawaf langsung sa'i, enggak apa-apa. Tapi kalau tawaf wajib suci. Tawaf sama sholat samanya apa? Ya sama-sama berdoa kepada Allah. Tapi bedanya di sholat tidak boleh sambil makan. Di tawaf boleh. Di tawaf sambil makan permen boleh. Di sholat tidak boleh. Minum boleh di tawaf. Di sholat tidak boleh. Itu bedanya. Itu ya. Sa'i 7 kali sukit sama sofa 1 marwah. 1 marwah ke sofa 2. Jadi 7 nanti di marwah. Doanya nanti saya pandu atau zikir apa saja. Selesai sa'i baru gunting rambut. Itu namanya tahalul. Bu Cici sama Pak Bandi potongnya. Jangan sama saya karena bukan muhrimnya. Ya, saya potong Pak Bandi rambutnya. Tuh, maka selesailah sudah boleh baju bebas. Balik ke hotel, selebihnya bolak-balik ke Masjidil Haram. Nanti kalau ada waktu satu malam kita bareng-bareng ke Masjidil Haram untuk doa langsung di Mutajam. Kalau bisa cium Hajar Aswad. Kalau dibuka Mutajam kita masuk. Kita ngusap Yamani. Kita lihat Maqam Ibrahim yang di dalamnya ada telapak kaki Nabi Insya. Kemudian ada umroh yang kedua. Pak Bandi, yang kedua nih bisa badal untuk almarhumah. Yang kedua nih, ibu buat ibu, bapak buat bapak umpama. Yang kedua ya, sambil tur Mekah, keliling kota Mekah, Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, tempat haji itu, ya, Gua Hiro tempat turunnya Al-Qur'an, rumah Nabi kita jarah. Plus umroh yang kedua. Wah, sebelum pulang insya Allah kita jalan-jalan ke Taif. Ya, itu secara garis besar perjalanan umroh di tanggal 30 Agustus 2023 07.30 pagi insya Allah menuju dari Cengkareng ke Madinah. Mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan. Terakhir, umroh itu adalah suka orang bilang haji kecil. Ya, saya ngaji di pesantren waktu di Alia, waktu kuliah juga enggak ada istilah haji kecil, Pak ya. Kalau haji akbar juga itu hanya sebagian di hari Jumat katanya hukumnya. Nu penting mah Pak Bandi, Bu Cici, ikhlas hiji karena Allah Subhanahu, bukan karena ingin dipuji, karena ingin saya bisa enggak. Murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata karena Allah, memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Ibu bagaimana can umroh, can haji, tong khawatir, tong salampang. Dak, umroh haji itu dimampukan oleh Allah, bukan karena semata-mata kemampuan. Kalau semata-mata kemampuan, orang yang banyak duit juga banyak yang gak berangkat. Ka Cicago nyampe Cikaso Bandung apalagi. Bukan, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Leres. Kalau sudah Allah memampukan, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Saya, pekerjaan saya dulu marabot tukang azan. Saya tukang azan, Pak. Marabot, imam, ngajar ikro, sampai sekarang. Berapa sih gajinya tukang muadzin? Taruhlah Jakarta itu. Nggak mungkin bisa berhaji. Apalagi muadzin di Garut. Kan tiap bulan terus 30 hari gajinya. Ya. Tapi tidak sedikit mereka yang sudah berangkat haji. Kenapa? Allah yang memampukan. Guru-guru ngaji ikro di Jakarta banyak yang sudah haji. Kalau gaji guru ikro sama guru matematik kan bedanya jauh beda.
Tapi yang ngajar Iqra banyak yang sudah haji. Yang ngajar matematika belum berhaji. Banyak. Dan itu kenyataan. Kenapa? Karena Allah memampukan. Maka Allah memampukan orang yang dipanggil. Bukan karena semata-mata kemampuan. Maka Bu pengen haji? Nah gitu. Pengen umroh? Kapan? Insya Allah. Kedua, laksanakan ibadah sebaik mungkin setibanya di Madinah ataupun di Makkah. Ya, komitmen kita untuk ibadah terbaik 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah. Fullkan untuk beribadah, maka mohon kesehatan. Ya, yang ketiga, jangan usil terhadap amalan ibadah orang lain. Di Jakarta khususnya orang sholat beda nyimpen tangan aja udah jebi-jebi cek orang dia mah sholatnya kayak gitu kayak Yesus. Kan gini salatnya. Anu swing makan lah kan. Kan. Ada lagi yang begini. Pak, orang Turki, orang Tunisia nangkep burung. Iya, Allahu Akbar gini. Orang Tunisia gini. Orang Indonesia mantap Imam Syafi'i. Sret. Nah, semuanya benar. Karena rukunnya itu Allahu Akbar-nya. Ngangkat tangan sama nyimpen tangan itu hilafiyah sunnah. Jadi nggak usah diperdebatkan. Ya, ada orang tidur, tidak langsung sholat aja di sono. Kita udah dapat tempat duduk di Nabawi atau masjid. Tiba-tiba orang hitam celek aja di depan kita. Bodoh amat itu. Kita jangan marah, biarin aja Pak. Akhirnya saya sudah pengalaman. Orang Afrika, saya sudah nyari tempat susah-susah. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Akhirnya di tangga dekat Ka'bah. Disitulah saya sholat. Sudah dapat agak enakan, orang hitam celek aja di depan saya. Dalam hati ada juga sih kesel ya. Sialan nih orang hitam aja punya masalah. Dosa kali saya itu ya. Nah akhirnya apa Bu? Ruku saya di punggung dia. Di punggung. Nah mending di punggung pas sujud. Bangkit dari sujud. Kenapa ini jadi gelap? Ternyata di selangkangannya dia. Itu terjadi. Jangan marah. Kadang bawa anak-anaknya nyari nangis-nangis Bu. Biarin aja di sana ya. Nah, akan terlihat perbedaan paradigma fikih di sana. Gak usah usil. Gak ada kunut tiap subuh, gak ada di sana. Kalau maksain kunut, gak sah berjamaahnya kita. Tapi azan Jumat 2 kali, taraweh 20 di sana juga. Jadi perbedaan itu udah biasa, ya. Jadi jangan diperdebatkan. Kalau ada kesalahan kehilapan, ya istighfar. Tapi kalau kita tiba-tiba hilang duit, kesikut orang, ini banyak dosa di tanah air, ya jangan juga lah. Jangan suujon. Hilang duit itu ya wajar. Orang nyimpennya di sini, ininya bolong. Kan ada saku sini yang kaos. Nyimpen sini bolong, yang jatuh sini. Jalan aja. Katanya dicolong. Bukan, memang bolong itu. Jangan suujon. Ada orang habis Hajar Aswad kesikut orang. Katanya di tanah air suka nyikut orang. Nggak ada. Kalau benar Allah nyiksa sama orang zalim yang korupsi bolak-balik umroh itu harusnya udah digebuk sama Israel. Kan enggak juga, aman-aman aja tuh. Kenapa? Karena tamu Allah dijamu oleh Allah, dirahmat oleh Allah, dapat kenikmatan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Maka yang keempat, komitmen sekembalinya dari umroh untuk lebih baik dari kehidupan kita. Ibadahnya, akhlaknya, perbuatannya, ngasih huinya lebih rajin, gitu. Itu mabrur namanya. Ya, ngasih hui. Pokoknya kebaikan-kebaikan meningkat daripada sebelum. Nah itulah mabrur. Ya nu bisa diugitkan ku abi oge doakan ku sadayana ya sing dina sehat. Abi teh kena gula tapi ya, udah mulai sehat lah mudah-mudahan ya. Karena dari dulu bolak-balik baru sakit. Ngahaturkeun nuhun, terima kasih buat Pak Direktur, Ustadz Taufik, manajer program, Ustadz Dadan. Ada Nung Soleha, ada Pak Indra, ada Bahana, ada Umaida, ada Om Rifto ya. Semua teman-teman terima kasih atas bantuannya dan mengantar saya bolak-balik ke Leles ini karena ini baru pulang dari sini tuh kemarin Kemis tuh ke sini ya, minta hui hiji nama. Nuka 2 ingin nengok, nuka 3 penasaran pengen lihat kopernya. Akhirnya istri saya ada bantuin ngepak kopernya Bu Cici, bantuin ngepak kopernya Pak Bandi. Hari Kamis kemarin baru dari sini.
Nah, alhamdulillah sudah rapi. Dah, sekarang mah tawakaltu 'ala Allah. Apapun terbaik, alasan yang tidak bisa dipungkiri, hanya bergantunglah kepada Allah. Itu yang akan memberi kenyamanan dalam perjalanan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, alhamdulillah. Sakitu munalna naon we nu nembe diuningakeun ku Al Mukarram. Kacida kabita apa kitanya, Bu? Kabita teh, Bu? Kabita naon? Mohon ka tanah suci nya janten tamuna Allah. Amin. Janten tamu